Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Louis. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat kalkulator sederhana. Di sini saya membuat sebuah PHP namanya kalkulator. Kita langsung saja. Pertama, kita akan buat seperti biasa tag HTML. Kemudian di sini saya kasih nama title, namanya basic cal. Selanjutnya di sini saya buat tag div, ya. Saya kasih kelas, namanya cal juga, pakai huruf kecil, kemudian pakai H3 untuk judulnya, basic calculator. Selanjutnya di bawahnya saya buat tag input text dengan ID display. Jadi nanti ada form inputnya ya, cuman di read only, jadi nggak bisa diketik seperti itu. Kemudian di bawahnya saya buat input type button dengan value 1. Kemudian saya kasih event on click. Nama eventnya adalah count to display dengan argumen 1 ya. Jadi ketika input type button ini diklik, gitu, dia akan nge-file value 1. Jadi sini kita akan buat 1 sampai 9, 0 sampai 9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan kemudian di bawahnya kita buat untuk yang plus, min, bagi, kali, dan bagi. Ini kelebihan ya, hapus sedikit. Nah ini untuk sama dengan, dan clear-nya. Jadi untuk menghapus atau mengosongkan form inputnya ketika sudah selesai mengalihkan atau melakukan perhitungan. Ini kelebihannya ya, saya hapus sedikit. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan style di atasnya supaya lebih cantik. Style pertama untuk style untuk bodinya. Jadi pakai font family yang Arial ya. Kemudian style untuk div-nya. Ya, di sini saya pakai class ya. Makanya pakai titik di sini. Kemudian width-nya mengatur lebarnya, mengatur margin-nya, padding-nya, border-nya. Ini sesuaikan saja sama style-nya kalian ya. Buat secantik mungkin ya. Jadi ini contohnya, jadi kalau kalian mau buat versinya kalian juga nggak masalah. Dan kemudian lanjut untuk style dari input text-nya atau display-nya atau tombol inputannya ya. Inputan dari kalian mau nambahin seperti apa gitu. Text seperti biasa menurut stylenya kalian aja. Oke, selanjutnya baru untuk style dari type buttonnya ya ini ya. Ini saya copy dari atas ya, tinggal saya ganti-ganti aja dalamnya. Width, paddingnya, margin buttonnya, dan kursornya pointer. Kemudian satu lagi untuk style H3-nya atau judulnya. Mau ganti warnanya aja jadi putih ya. Oke, seperti ini. Itu untuk stylenya. Selanjutnya di bawah kita buat untuk JavaScript-nya ya. Jadi JavaScript-nya yang akan mengatur perhitungannya. Pertama kita akan buat untuk function count to display ya, atau untuk menampilkan tombol-tombol angka dari tombol-tombol yang kita klik. Jadi ini ya, count to display. Kalau misalkan klik tombol 0, berarti yang display atau yang tampil nanti 0. Di sini pakai argumen ya. Kemudian domain get element ID file plus sama dengan file yang ini ya, argumennya. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kenapa ada plus? Karena di sini itu bisa jadi kita akan menambahkan lebih dari satu perhitungan. Jadi misalkan 1 plus 2 plus 3 atau mungkin dibagi 1 atau dikali 0. Nah, kayak di sini plus
sama dengan file atau value yang berikutnya gitu ya. Kemudian jangan lupa ID-nya ya, yaitu display. Jadi yang ini ya. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan sebuah function clear ya. Jadi tombol C ini itu kan untuk clear ya. Biasa kayak gitu di kalkulator. Kemudian di sini namanya clear to display ya, dan tanpa argumen ya. Ini juga dikosongin ya, tanpa argumen. Kemudian kalau diklik itu maka display kosong ya, atau tidak menampilkan apa-apa, atau dikosongkan atau di clear. Selanjutnya untuk satu lagi function, yaitu di sini saya buat namanya final calculator, tanpa argumen juga. Jadi di sini adalah ketika sudah diinputkan, misalkan mau 1 tambah 1 sama tambah 5 kali 1 kali 0 gitu misalnya, disinilah final dari perhitungannya, namanya final calculate ya, saya buat no argumen. Nah di sini kita akan buat variabel ya, deklarasi variabel namanya variable display ya. Kemudian value, kemudian selanjutnya var result. Jadi setelah mendapatkan nilai dari variable display-nya atau nilai dari form input display-nya, class ID display-nya, baru kita akan melakukan eval display display yang ini ya. Kemudian selanjutnya baru setelah melakukan eval, proses eval, baru kita akan menampilkan kembali hasil evalnya ke dalam ID class display dengan value result atau hasilnya. Oke, seperti ini. Nah, apa sih fungsi eval nanti akan saya jelaskan. Oke, ini dia, kita coba jalankan ya. Refresh, kita tambah ya, 1 plus 1 kali 0 kali 3 plus 9 hasilnya ditambah. Coba dihitung sendiri aja, clear kali 0 plus 1 plus 6 plus 4 plus 5 sama dengan, nah ini. Baik, tadi saya mengatakan sini ada eval. Jadi eval itu adalah fungsi di dalam JavaScript. Itu yang yang digunakan untuk memproses string ya, berdasarkan apa yang kita buat. Jadi misalkan kita buat 1 plus 1 dikali 0 plus 1, berarti dia akan mengalihkan terlebih dahulu, baru menambahkan setelahnya. Jadi tergantung dari proses apa yang kita buat. Nah ini dia akan memproses sebuah string ya. Jadi misalkan kita buat var string petik 1, di dalamnya isi 1 plus 1 dikali 1 dibagi 1 dikali 0 plus 7 gitu, dia akan mengurutkan prosesnya berdasarkan apa yang kita buat. Itu fungsinya eval. Jadi dengan cara seperti ini kita nggak perlu lagi buat kalau misalkan dia klik plus itu dia menambahkan, atau kalau misalkan dia klik value kali itu dia mengalihkan terlebih dahulu baru menambahkan. Tidak seperti itu. Kalau buatnya seperti itu akan ada if yang panjang, jadi kita gunakan saja fungsi eval. Jadi di sini eval ini akan mengidentifikasi sendiri berdasarkan apa yang kita buat di dalam string. Kenapa string? Karena di sini kita pakai input text ya, jadi dia bentuknya dalam string. So itu saja untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.